Ketika ada undang-undang, apalagi Omnibus Law, macam-macam lah ya. Demo turun ke jalan, hidup mahasiswa. Tapi ketika pemerintah gencar membangun Indonesia, mati mahasiswa. Ya kan? Ketika ada RUU perampasan aset koruptor, mati mahasiswa. Ketika PPATK menemukan adanya indikasi pencucian uang ratusan triliun, mati mahasiswa. Oke. Ketika pemerintah di era saat ini serius menindak para mafia, para koruptor, mati mahasiswa. Halo, mahasiswa. Jadi wajar ini menjadi tanda tanya kami sebagai rakyat. Apakah kalian betul-betul mahasiswa, atau maha sewa, atau maha kuda tunggangan, atau maha bayaran, atau maha gelap? Jadi benar apa yang dikatakan oleh Pak Luhut Binsar Panjaitan. Bukan Indonesia yang gelap, tapi kalian yang gelap. Rakyat Indonesia. Masyarakat kecil belum mengerti makna kemerdekaan. Berkenan di hati Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Video saya kali ini saya tujukan kepada yang terhormat atau yang mulia, para mahasiswa, ya kan, mahasiswa. Saya sejujurnya ada banyak hal yang menjadi pertanyaan saya buat para mahasiswa ini ya. Terkhususnya mahasiswa yang sering-sering demo turun jalan itu ya. Begini, sebenarnya nggak salah karena demo turun jalan itu merupakan perwujudan daripada semangat reformasi, ya kan? Nggak masalah ya. Nah, tapi yang sangat disayangkan menurut saya adalah seringkali para mahasiswa demo turun ke jalan tidak memahami apa sebetulnya esensi daripada sesuatu yang diperjuangkan. Itu yang sangat disayangkan, begitu ya. Nah, spesifik bicara tentang demo Indonesia gelap barusan ya, beberapa waktu yang lalu. Sebenarnya jujur ya, sebagai rakyat saya harus jujur mengatakan ini, bahwa kami menyimpan segala macam unek-unek terhadap mahasiswa. Ada rasa ketidakpuasan bahkan benci terhadap kelakuan atau perilaku daripada mahasiswa belakangan ini. Enggak semua tapi ya, anak saya juga mahasiswa. Tapi kalau anak saya misalkan ya ikut-ikutan seperti mahasiswa yang demo turun ke jalan gak jelas, gak mengerti apa esensi dari sesuatu yang diperjuangkan, saya sendiri yang pergi bawa pulang anak saya itu. Kalau begini cara kuliahmu, mending kamu diam di rumah. Iya kan? Nah, jadi saudara-saudara, saya mencoba untuk memahami bahwa saudara-saudara itu terobsesi untuk mewakili keresahan bangsa gitu. Itu sesuatu yang baik. Tetapi perlu juga saudara-saudara teliti apakah betul-betul pergerakan yang saudara-saudara lakukan itu adalah mewakili keresahan bangsa, ataukah saudara-saudara ini hanya sekedar eksis sebagai kuda tunggangan kepentingan dari pihak tertentu. Itu persoalannya menurut saya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwa ada banyak unek-unek yang kami simpan di hati terhadap para mahasiswa yang belakangan demo turun ke jalan ini ya. Ketika di era yang lalu, era Presiden Republik Indonesia ke-7, Insinyur Haji Joko Widodo, pemerintah gencar membangun Papua. Saya tidak pernah melihat ada satu reaksi dari mahasiswa sebagai apresiasi terhadap pemerintah.
ketika pemerintah gencar membangun Indonesia, bukan hanya Papua, dari Sabang, Merauke, Miangas sampai Pulau Rote, saya nggak pernah melihat ada satu apresiasi nyata daripada para mahasiswa ini terhadap pemerintah. Ketika pemerintah di era Presiden Republik Indonesia ke-7, Insinyur Haji Joko Widodo, dengan gagah beraninya merebut 51% saham PT Freeport Indonesia, saya juga nggak melihat ada satu reaksi nyata daripada para mahasiswa sebagai bentuk apresiasi terhadap pemerintah. Blok Rokan direbut oleh pemerintah, Chevron, dan ada banyak hal lain yang dilakukan oleh pemerintah di era Presiden Republik Indonesia ke-7, Insinyur Haji Joko Widodo. Tidak satupun saya lihat ada reaksi dari mahasiswa mengapresiasi itu. Ketika Presiden Republik Indonesia ke-7, Insinyur Haji Joko Widodo, menginisiasi RUU perampasan aset koruptor, saya juga tidak melihat ada satu reaksi nyata daripada para mahasiswa mengapresiasi itu. Bahkan hingga saat ini, kemarin di demo Indonesia Gelap itu bahkan ada dengar-dengar mahasiswa yang berteriak minta Perpu pengganti RUU perampasan aset koruptor katanya. Jadi RUU perampasan aset koruptor itu nggak usah dipakai begitu. Jadi minta pemerintah era saat ini, Presiden Republik Indonesia ke-8, Jenderal Prabowo Subianto, untuk mengeluarkan Perpu pengganti RUU perampasan aset koruptor. Kenapa? Kenapa kalian seperti resah sekali dengan adanya RUU perampasan aset koruptor ini? Kita simpan dulu pertanyaan itu, nanti kita jawab. Ketika PPATK menemukan adanya indikasi korupsi atau pencucian uang di wilayah Kementerian Keuangan di sektor perpajakan senilai berapa ya? 100 triliun atau berapa tuh? Ratusan triliun pokoknya. Juga tidak saya lihat ada reaksi nyata dari mahasiswa mengapresiasi itu. Oke, kita simpan dulu. Kita hitung satu-satu. Nah, saat ini di era Presiden Republik Indonesia ke-8, Jenderal Prabowo Subianto, sepertinya ada satu niat yang begitu serius dari pemerintah untuk betul-betul memberantas korupsi dari muka bumi NKRI. Dan saya tidak melihat adanya reaksi nyata dari mahasiswa mengapresiasi itu. Ada apa sebenarnya ini? Hah? Ada apa sebenarnya ini? Ketika ada Undang-Undang Cipta Kerja, ya, ada Undang-Undang Cipta Kerja yang kalau kita teliti mencermati itu, sebenarnya ada hal-hal tertentu yang justru sangat menguntungkan pekerja begitu. Tetapi itu malah didemo, diprotes. Demo turun ke jalan, hidup mahasiswa katanya. Tapi ketika ada RUU perampasan aset koruptor, mati mahasiswa. Ketika pemerintah di era Presiden Republik Indonesia ke-7, Insinyur Haji Joko Widodo, gencar membangun Indonesia dari Papua, Kalimantan, Nusa Tenggara Timur, dan lain-lain. Dan pola pembangunan di era Presiden Republik Indonesia ke-7, Insinyur Haji Joko Widodo itu kan Indonesia sentris. Tidak pilah-pilih. Seluruh daerah di Nusantara ini digarap oleh pemerintah pusat. Bahkan Presiden Republik Indonesia sendiri turun memantau. Berkunjung dari daerah yang satu ke daerah yang lain, mengelilingi Indonesia. Mati mahasiswa ketika itu. Ketika ada undang-undang apalagi Omnibus Law, macam-macam lah ya. Demo turun ke jalan, hidup mahasiswa. Tapi ketika pemerintah gencar membangun Indonesia, mati mahasiswa. Ya kan? Ketika ada RUU perampasan aset koruptor, mati mahasiswa. Ketika PPATK menemukan adanya indikasi
pencucian uang ratusan triliun, mati mahasiswa. Oke. Ketika pemerintah di era saat ini serius menindak para mafia, para koruptor, mati mahasiswa. Halo, mahasiswa. Jadi wajar ini menjadi tanda tanya kami sebagai rakyat. Apakah kalian betul-betul mahasiswa, atau maha sewa, atau maha kuda tunggangan, atau maha bayaran, atau maha gelap? Jadi benar apa yang dikatakan oleh Pak Luhut bin Sarpanjaitan. Bukan Indonesia yang gelap, tapi kalian yang gelap. Tidak harus, meskipun penting demo turun ke jalan, tapi tidak harus turun ke jalan. Kenapa? Karena demo turun ke jalan otomatis mengganggu lalu lintas umum, otomatis mengganggu masyarakat yang lebih banyak dalam berlalu lintas. Ketika lalu lintas itu macet, otomatis roda perekonomian itu macet juga. Jadi coba kita berpikir. Kemarin kalian demo menolak efisiensi anggaran oleh pemerintahan Presiden Republik Indonesia ke-8, Jenderal Prabowo Subianto. Kalian tolak itu. Demo turun ke jalan. Mari coba kita berpikir ya. Mari kita menganalogi itu. Baru saja pemerintah melaksanakan efisiensi anggaran. Lalu kalian demo turun ke jalan. Apakah kalian pernah berpikir bahwa dengan aksi demo yang kalian lakukan, yang turun ke jalan, yang menimbulkan huru-hara, yang menimbulkan kemacetan, merusak fasilitas umum dan lain sebagainya, kalian bukan sedang menggerutu atau memprotes terkait suatu kegagalan yang terjadi di pemerintah? Tidak. Justru kalian yang sedang membuat kegagalan negara ini. Kenapa? Kalian tahu tidak bahwa biaya pengamanan aksi, biaya pengamanan demo itu tidak kecil, tidak sedikit. Jadi baru saja pemerintah mengeluarkan kebijakan efisiensi anggaran, bisa saja itu habis ludes untuk membiayai pengamanan aksi kalian. Punya otak dipakai. Padahal efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah itu kemudian bisa dialokasikan untuk membangun banyak hal yang bermanfaat bagi bangsa dan rakyat Indonesia, termasuk kalian juga. Kalau punya otak tuh dipakai. Nah, kita akan muter-muter ya, kita akan bolak-balik bicara tentang PPATK, kita akan bolak-balik bicara tentang Kejaksaan Agung, tentang korupsi, ya, tentang temuan skandal mega korupsi. Kita akan muter-muter untuk bicara ini. Temuan PPATK ratusan triliun ketika itu. Baru-baru ini Kejaksaan membongkar skandal juga mega korupsi 270 sekian triliun. Belakangan kita dengar 300 triliun. Menyeret suaminya Sandra Dewi. Ratusan triliun, Pak. Nah, saat ini di lingkup tata kelola Pertamina mencapai 1.000 triliun. Ini kemarin mungkin saya misinformasi ya. Bukan per tahunnya tapi per 4 tahunnya ya. Mohon maaf ya. Intinya bahwa itu ada ribuan triliun di situ. Ada maha skandal di situ, mega skandal di situ. Kalau diselidiki betul-betul, saya perkirakan itu bisa lebih dari 1.000 triliun per 4 tahun itu. Ya, kemarin itu misinformasi, mohon maaf ya, bukan per setahun, tetapi per 4 tahun. Mencapai 1.000 triliun. Kalau menurut saya, kalau itu diselidiki betul-betul itu bisa lebih dari 1.000 triliun. Nah, saudara-saudara, khususnya para mahasiswa ini, coba kalian kalkulasi. Coba kalian bayangkan. Temuan PPATK berapa? 200 sekian triliun. Mega korupsi
Harvey Moise, ya, suaminya Sandra Dewi, 200 sekian triliun, 300 triliun. Terus sekarang ini yang sedang diburu oleh pemerintah dan Kejaksaan Agung itu 1000 triliun. Coba saudara-saudara bayangkan, duit-duit itu apa tidak bisa mensejahterakan bangsa Indonesia? Apa tidak bisa itu kemudian digunakan oleh pemerintah untuk merealisasikan pendidikan gratis, kuliah kalian gratis, bahkan kalian bisa disiapkan lapangan kerja oleh pemerintah dengan dana itu, dengan duit-duit itu. Bahkan bisa disumbangkan oleh pemerintah terhadap kalian untuk biaya kawinan mungkin. Sampai kalian beranak cucu mungkin. Bahkan sampai anak cucu kalian beranak pinak lagi mungkin. Itu duit ribuan triliun bisa menjamin kalian itu sampai lulus kuliah, sampai beranak pinak, beranak cucu, dan sampai keturunan kalian ketiga dan keempat sana itu. Tapi tidak ada satupun reaksi nyata dari kalian untuk mengapresiasi pemerintah. Kenapa? Di sini jelas bagi kami bahwa segala aksi, pergerakan, demo yang kalian lakukan, ada skema kepentingan di sana. Ada pola-pola kepentingan di sana. Dan kami sebenarnya memahami kepentingan pihak mana yang sedang menunggangi kalian. Kepentingan pihak mana yang sedang kalian dorong. Kami sebenarnya memahami itu. Tapi saya berharap, kalau kalian betul-betul ingin menunjukkan jati diri kalian sebagai mahasiswa, sebagai fungsi kontrol terhadap negara ini, terhadap sistem kepemerintahan ini, maka saya pikir ada lebih berkualitas jika kalian itu beraksi menggunakan akal yang sehat, logika yang wajar. Kalau kalian betul-betul mewakili keresahan bangsa, maka ketika ada hal-hal yang baik yang dilakukan oleh pemerintah, ada hal-hal yang luar biasa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, demi agar bangsa ini benar-benar muncul sebagai bangsa yang makmur, kalian harus bisa mengapresiasi itu. Sebenarnya itu saja harapan saya, harapan kami sebagai rakyat. Ya. Di beberapa daerah bahkan ada masyarakat yang sampai jengkel, kesal dengan aksi para mahasiswa yang gak jelas. Sampai kemudian masyarakat yang merasa risih, merasa terganggu, lalu lintasnya terhambat, kemudian melakukan perlawanan, penghadangan terhadap para mahasiswa yang sedang melakukan aksi demo tersebut. Saya khawatir bahwa itu akan terjadi dengan skala yang lebih besar. Saya khawatir kalau seluruh masyarakat di seluruh daerah di Nusantara ini kemudian merasa muak, jijik, dan kemudian menghadang kalian ketika kalian melakukan aksi demo yang tidak jelas apa substansinya itu. Jadi kembali lagi para mahasiswa, saya mempertanyakan apakah kalian itu betul-betul mahasiswa atau maha gelap, atau maha bayaran, atau maha kuda tunggangan yang hanya bisa melakukan aksi demo ketika ada pihak pemangku kepentingan tertentu yang membayar kalian. Tidak usah dijawab, renungkan saja dalam hati. Dan saya mau kasih tantangan buat kalian. Untuk saat ini, pemerintah dan Kejaksaan Agung sedang berkolaborasi, bekerja sama, membongkar mega korupsi di salah satu perusahaan BUMN yang nilainya itu mencapai 1000 triliun per 4 tahun, yaitu Pertamina. Bisakah kalian menunjukkan reaksi nyata mengapresiasi itu? Ini baru di salah satu perusahaan BUMN. Belum semua. Bukan di satu BUMN, tidak. Di salah satu perusahaan milik BUMN. Bayangkan kalau Kejaksaan Agung kemudian melacak di perusahaan-perusahaan lain juga yang dimiliki oleh BUMN dan menemukan ada indikasi skandal-skandal serupa. Artinya bahwa saudara, kalau kalian bisa beraksi mendorong ini, wow,
negara kita bisa melunasi hutangnya dalam 1 hari. Kalau kalian bisa melakukan aksi untuk mendorong langkah berani daripada Kejaksaan Agung ini. Kalau semua harta rampokan para mafia, para koruptor itu dirampas, direbut kembali, masuk ke dalam perbendaharaan negara, apa tidak lunas utang negara ini dalam 1 hari? Coba dipikirkan itu. Sehingga sekali lagi saya pertegas, kalau terdorong melakukan aksi, harus betul-betul beraksi sebagai mahasiswa dan bukan mahasiswa, bukan mahakuda tunggangan kepentingan. Saya tunggu aksi daripada para mahasiswa mengapresiasi pemerintahan Presiden Republik Indonesia ke-8 Jenderal Prabowo Subianto. Saya tunggu reaksi nyata daripada mahasiswa sebagai bentuk apresiasi terhadap Kejaksaan Agung. Saya tunggu reaksi nyata daripada mahasiswa mendorong pemerintah dan Kejaksaan Agung untuk betul-betul membongkar segala skandal korupsi di Republik ini. Saya Kristianto Yenoni. Sampai ketemu lagi dengan saya di tayangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom, salve, Om Santi Santi, Santi Om, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam NKRI.